Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Yampi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kehadiran pakar dari spesialis brand dari Empower Training and Consulting, yaitu Bapak Firman Taufik dengan berbagai pengalaman yang telah digeluti selama kurang lebih 40 tahun. Untuk lebih mengetahui sejarah sampai menjadi seorang consulting, mari kita dengarkan bersama-sama latar belakang beliau sampai beliau terjun menjadi consulting di Empowering Training and Consulting. Selamat sore Pak Firman. Selamat sore Bu Susi. Senang sekali Bapak bisa hadir Terima kasih. di Yampi Podcast untuk lebih mengetahui lebih lanjut mengenai latar belakang Bapak sampai sekarang. Silakan untuk menceritakan sejarah dari awal Bapak terjun, latar belakang sekolah sampai hari ini. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih. Halo sahabat Yampi semuanya, perkenalkan saya Firman Taufik. Singkatnya adalah saya lulus dari IPB, berkesempatan untuk bekerja di Chemchix Group ya, miliknya almarhum Pak Bob Sadino. Nah, di situ Pak Bob merupakan inisiator memasukkan teknologi hidroponik ke Indonesia pada tahun 80-an. Jadi saya sempat 6 tahun bersama beliau. Dari situ saya bergerak ke perusahaan lain, yaitu Nestle. Barangkali Bapak Ibu semuanya tahu produsen produk seperti Denko, Nescafe, Milo, dan lain sebagainya. Dari situ saya kemudian kembali ke produk pertanian di Cargill. Saya berjualan anak ayam, Deocik ya gitu. Itu, tapi tetap saya fungsinya di marketing berjualan. Dari Cargill saya pindah ke nah ini agak berbeda nih. Saya ingin punya pengalaman di non pertanian, jadi pindah ke electronic company yang mereknya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, Panasonic ya gitu. Nah, sempat beberapa tahun di situ. Kemudian saya lebih banyak ke media. Jadi mengelola media, mengelola advertising agency, mengelola PR agency yang tidak jauh dari konsep communication dan branding juga. Akhirnya saya pensiun di salah satu bank di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dengan pengalaman dan tanggung jawab sama membangun brand daripada produk-produk bank tersebut gitu ya. Baru pensiun kemudian sempat bekerja di bidang yang tidak terlalu relevan dengan branding. Dan sekarang saya mengabdikan diri di sebuah perusahaan yang disebut Empowerment Training and Consulting. Demikian kira-kira latar belakang dengan saya. Dengan pengalaman Bapak yang cukup panjang di bidang tersebut, bagaimana Bapak melihat posisi produk pertanian saat ini ya? Karena terkaitkan dengan ekspertis Bapak sebagai konsultan apalagi di bidang branding. Ya, ini yang menarik sebenarnya. Ini menarik sekaligus menantang gitu. Saya berlatar belakang pertanian IPB, kemudian bekerja di beberapa perusahaan yang mengelola merek branding. Kalau kita membandingkan produk-produk pertanian ini atau komoditi pertanian dengan produk-produk industri lain ya, manufacture gitu-gitu dan lain sebagainya, ini kelihatannya unsur brand di pertanian ini masih agak tertinggal gitu ya. Karena mungkin di kita produk pertanian itu banyak yang masih bersifat komoditi. Nah, komoditi ini kan adalah generic produk yang belum memiliki merek gitu. Padahal menurut saya saatnya sekarang ini untuk sama-sama produk pertanian juga tidak kalah dalam pengembangan merek-mereknya gitu. Dan di sini kalau sampai misalnya ya produk pertanian itu tetap berstatus sebagai komoditi, maka area persaingannya itu menjadi sempit. Hanya berdasarkan kepada harga dan tampilan produk itu sendiri atau rasa dari produk itu sendiri. Belum ada nilai lain. Jadi ini akan mempengaruhi daya saing gitu Pak? Sangat. Jadi kalau brand kita kuat, dalam persaingan kita akan menonjol gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tantangan untuk mengembangkan bisnis produk pertanian melalui branding. Menurut Bapak melalui branding. Ya, nah, apakah itu yang dimaksud branding? Betul. Barangkali bisa menjadi wawasan kita bersama ya. Jadi yang Bapak maksudkan dengan branding. Ya. Nah, kalau ini saya di sini punya contoh ilustrasi ya, kuda zebra. Nah, kalau kuda zebra itu semuanya berwarna hitam, kita nyebutnya komoditas kan, generik gitu ya. Tapi begitu ada kuda yang berwarna berbeda yaitu merah,
dia udah menampilkan keberbedaan dibandingkan dengan diferensiasi gitu. Nah, makanya brand itu adalah diferensiasi. Bagaimana suatu tools atau alat supaya orang mudah mengenal produk kita gitu, karena kita ada keberbedaan gitu. Kalau produk pertanian tanpa brand, Bu, yang dilihat oleh pasar atau konsumennya kan cuman komoditas. Cuman kalau misalnya kita bicara jagung manis, cuman warna, cuman rasa, sama yang terakhir adalah harga. Berapa harga per kilo daripada jagung manis ini gitu. Sedangkan kalau kita menerapkan sistem branding ke dalam jagung manis ini, kita bisa membangun hal lain sebagai pembeda. Selain tadi rasa produknya sendiri dan harga. Contoh diferensiasi ini gitu ya, bisa dibuat menjadi pembeda, memunculkan kepercayaan. Ya. Artinya kepercayaan pembeli. Kepercayaan pembeli gitu, bahwa karena dengan satu merek tertentu, misalnya mereknya Firman, nah punya Firman tuh bedanya apa? Rasa, mutu, bersih, tahan lama, awet, sehat, packagingnya bagus, nah dia udah berbeda dengan yang lain gitu ya. Nah karena terus nanti setelah dikonsumsi muncul kepercayaan gitu. Kalau brand ini sudah kuat, muncul kepercayaan, brand bisa menjadi power untuk kita menentukan harga sendiri dibandingkan dengan harga komoditas. Produk yang sama. Ya, produk yang sama. Nggak bisa. Kalau yang sama itu rata-rata Rp1.000 misalnya per pieces, kita punya 2.000. Nah, bedanya 1.000 apa tadi? Ya, karena ada merek. Nah, branding ada branding itu ya, tadi. Pak. Ya, gitu. artinya pentingnya branding nih bagi teman-teman sahabat Yampi yang bergerak di bidang pertanian, baik dari hulu sampai hilir, tentunya ini kita harus memperhatikan branding untuk memberikan nilai tambah dari produk pertanian kita, gitu ya Pak ya. Nah, selain dari branding ini Pak, tadi ada diferensiasi, trust dan pricing power. Apa kira-kira yang perlu diperhatikan lagi Pak dalam penentuan memberikan nilai tambah pada produk kita? Oke, ini saya misalnya ambil contoh ya Bu Susi, yang paling gampang mungkin masyarakat mengenalnya tuh mangga deh ya. Mangga itu kan dengan produk mangga itu komoditi kan. Tapi ternyata mangga itu punya berbagai varietas. Ada Indramayu gitu ya, ada harum manis. Nah, harum manis dulu tuh Bu, sebelum nama tempat. Mangga, harum manis. Kemudian ada yang ditanam di Probolinggo, ternyata ini lebih baik. Ya, pertanyaannya, apakah dengan kategori komoditas mangga, kemudian dengan varietas harum manis, dan ditanam di Probolinggo, apakah artinya kita sudah punya merek? Nah, persepsi yang terjadi sekarang di pasar cukup sampai situ. Padahal kalau misalnya yang membeli mangga harum manis Probolinggo itu, Bu Susi beli, Firman beli, Pak Haji Hasan beli, Haji Abdul beli, itu kan sama semua, masih belum cukup. Harusnya ada mereknya. Minimal merek itu merek nama kita sendiri nggak apa-apa lah. Mangga harum manis Probolinggo Firman, mangga harum manis Probolinggo Susi. Udah, begitu ke pasar, punya Susi itu sudah berbeda dengan mangga harum manis Probolinggo lainnya. Pak, apakah itu berarti produk tersebut bisa ditelusur? Sangat bisa dengan gitu. Adanya branding. Dengan adanya branding. Tadi sama seperti si kuda zebra itu, begitu dia diberi merek, diberi warna merah belang tadi, dia menjadi berbeda dibandingkan zebra yang lain, dia menjadi lebih menonjol gitu. Tinggal nanti kita punya konsekuensi. Kenapa kita harus beda? Karena kita akan memberikan sesuatu yang berbeda. Nilai tambah yang berbeda dibandingkan komoditas yang sama, betul gitu ya. Ya itu di beras aja kadang saya masih bingung sekarang ini bagaimana implementasi brand di produk beras gitu ya. Kita bicara misalnya berasnya Rojo Lele yang ditanam di Pandanwangi, ditanam di Cianjur gitu kan ya. Apakah beras Pandanwangi Cianjur sudah memiliki merek? Apakah cukup? Tidak cukup. Harus nanti begitu si petani itu memproduksi, jadi harus ada identitas dari petani ataupun kelompok yang memproduksi. Karena identitas yang ini itu masih dimiliki oleh semua. Jadi harus ada identitas yang hanya dimiliki oleh kelompok kita itu, atau kelompok itu, petani tersebut. Gitu. Itulah fungsi daripada brand. Nah,
Jadi Iden- disarankan Ya. produk-produk kita tidak hanya dikenal tempat, tapi harus ditambahkan Identitas, kepemilikannya, tadi ya. ownership, Oke, jadi gitu oke, ya. oke, ya. Nah, Jadi ini kan bagi konsumen, Pak, maksud saya ya. Jadi bagi konsumen sebenarnya kita itu membeli produk ataukah membeli brand. Ya, gitu ya. Ya. Betul. Nah, ini memang secara gimana saya menjelaskannya ya, bahwa kalau kita memilih produk atau membeli produk, berarti kita masih berada di tataran komoditas. Ya. Tapi kalau kita sudah memilih brand, kita sudah mengangkat produk itu berbeda daripada pesaing-pesaing kita yang lain, gitu kan? Jadi memberikan nilai. Memberikan nilai. Nah, bicara memberikan nilai, Bu, nilai ini harus betul-betul menjanjikan. Nah, kita harus betul-betul menjaga janji kita. Karena nilai tambah itu, contohnya misalnya gini, tadi bicara manggah ya, manggah Rojole, sorry, Indramayu kan Indramayu, terus ada Probolinggo tadi, sebelum tempat kan ya, betul. Varietasnya ya. Nah, maksud saya tuh nilai tambah itu harus bertanggung jawab gitu ya. Terhadap kualitas. Terhadap satu kualitas, tidak hanya kualitas. Misalnya satu tentu kualitas, kedua tampilan. Kenapa kita mau pengen beda gitu ya? Jadi kemasan, tampilan ini kemasan. Jadi kemasan tuh harus kita pertimbangkan secara strategis bagaimana kemasan yang menarik gitu ya. Kemudian, nah nilai tambahnya apa konsistensinya? Misalnya di rasa, kalau kita bicara mangga itu ya. Terus keseragaman warna. Tingkat kematangan, itu tanggung jawab kita semua tuh. Supaya brand ini diakui, diterima oleh masyarakat konsumen gitu. Oh, berarti Pak, kalau kita bicara brand lebih jauh, berarti si petani ataupun kelompok tani ini untuk menghasilkan hal tersebut harus inovatif ya. Sangat. Jadi artinya bagaimana menghasilkan katakanlah warna yang sama, terus kematangan yang sama, gitu-gitu, tampilan yang sama, bahkan karena adanya tuntutan penjual dalam hal ini misalnya retailer, supermarket gitu, itu keseragaman bentuk aja, ukuran itu sudah dituntut. Nah, itulah yang harus kita jaga karena sekali kita punya brand, kemudian brand tersebut menyimpang dari janjinya, kualitas misalnya tidak seragam janjinya, atau kalau kita bicara 1 kilo mangga, 10 butir manis, 1 butir tidak, itu kan itu kepercayaan terhadap merek itu gitu. Nah, itu yang apa harus diinikan. Nah, jadi harus jelas. Kemudian juga brand itu harus memiliki identitas nantinya tuh. Apa sih yang disebut dengan identitas itu? Ya tadi kemasan, logo, nama, tagline, itu disebut dengan brand identity. Kalau penelusuran tuh termasuk apa, Pak? Yang dimaksud penelusuran apa? Penelusuran artinya dengan membeli produk ini kita tahu ini produknya Pak Anu, Pak Firman pokoknya. Ini varietasnya A, berasal dari itu bagaimana, Pak? Nah, itu kita sebetulnya itu apakah termasuk brand? Iya, lebih baik. Jadi daripada misalnya kita punya mangga hanya tertulis Firman saja, Firman kualitas terbaik gitu ya. Nah, menelusurinya kan agak sulit. Nah, biasanya ada label dalam kemasan itu, diproduksi di kebun Probolinggo gitu kan. Bahkan kalau yang lebih canggih, itu bagian kesatuan branding. Bagian kesatuan branding, betul. Jadi brand identitas itu begitu banyak ininya, unsurnya, aspeknya gitu ya. Itu. Nah, bagaimana kita bisa menelusur tadi? Jadi langkah-langkah apa, Pak, yang perlu kita lakukan untuk bisa kita mempunyai brand? Oh, oke, gini. Nah, sebetulnya sederhana, Bu. Orang membeli barang itu membutuhkan benefit namanya ya, keuntungan. Nah, tapi benefit dalam hari ini bukan benefit moneter ya, keuntungan. Tapi saya membeli mangga karena saya ingin mendapatkan benefitnya, bentuknya itu wangi, enak, segar, bervitamin, itu benefitnya gitu ya. Nah, sebelum kita menentukan merek apa yang mau kita pakai, kita buat, lebih baik kita menelusuri
keunggulan-keunggulan dari produk kita. Lebih tahan lama, lebih segar, dari benih yang terpercaya, itu telusuri semua. Nah, setelah dapat berapa item yang kita telusuri itu, Bu, pilih mana yang kira-kira mendukung merek kita. Misalnya kita bicaranya adalah selalu segar. Kesegaran menjadi menjadi tagline ya, jadi menjadi benefit dari merek kita, kesegarannya. Nah, maka di dalam kemasan tadi bisa Mangga Probolinggo, harum manis Probolinggo Firman dijamin kesegarannya gitu, dijamin kesegarannya. Balik lagi yang seperti saya bilang, begitu kita menjamin, kita harus konsisten ke belakangnya. Menanamnya, memilihnya, memetiknya, menyimpannya, mengemasnya supaya tetap segar terus sampai dibeli, sampai di supermarket. Gitu, ya. Jadi nilai yang harus kita keluarkan untuk membuat brand itu akan diganti dengan harga yang akan kita jual. Betul, betul sekali Bu, betul. Terima kasih Bu Susi, saya jadi diingatkan. Dengan kita memiliki brand benefit atau kita nyebutnya tuh value propositionnya, brand value, nilai sebuah merek, maka ini merupakan cikal bakal untuk kita membedakan harga kita dengan komoditas yang lain. Meskipun awalnya ini merupakan modal yang besar ya, sebelum kita ini melakukan branding itu Pak, kan harus melakukan tadi itu ya, bagaimana budidayanya, memilih benih dan sebagainya, kemasan dan sebagainya, dengan tambahan biaya kan itu Pak ya, ada tambahan biaya yang nanti diganti dengan harga jual ya Pak. Betul. Jadi saya setuju bahwa karena kita menerapkan sistem branding, maka ada aktivitas yang mengakibatkan tambahan biaya. Tapi penambahan biaya itu akan dibayar oleh kekuatan brand itu sendiri. Jadi gitu ya. Saya nggak tahu nih di dalam podcast ini boleh nggak sih saya menampilkan satu merek gitu ya? Boleh. Artinya ini untuk menguatkan pentingnya branding. Ya, betul. Ya. Misalnya beginilah. Atau saya ambil yang paling sederhana aja. Saya sama Bu Susi minggu depan akan melakukan bazar karena 17 Agustus. Kita sepakat Bu Susi, yuk dagang kaos oblong putih. Belinya di tempat yang sama di Tanah Abang. 10. Kita belanja di sana, satunya 10.000 ya. Berarti saya punya modal berapa Bu? 10 kali 100.000, Ibu 100.000. Kita sepakat Bu, Ibu Susi menempelkan merek di dalam kaos oblong putih itu Chanel gitu ya. Sementara Firman punya, kita tulis di dadanya itu Firman. Saya modal 10.000, ya saya berani jual 15.000 deh dengan merek Firman. Ibu Susi karena yakin merek Chanel itu mau terkenal, atau Louis Vuitton gitu ya. Saya mau jual Pak Firman 100.000, 10 kali lipat Bu, iya. Udah kita bazar seminggu Bu. Yang saya jual 20.000, yang ibu jual 100.000. Kita beli sama-sama 10 pieces. Tutup bazar, punya saya tersisa 8, punya ibu tersisa 2. Lebih banyak yang membeli punya ibu yang harganya 100.000, barangnya sama dari pasar Tanah Abang daripada si Firman. Apa yang membedakan Bu? Nama tadi itu Pak. Brand itu. Itulah bagaimana kalau kita sudah memiliki nilai brand, harga menjadi kita yang menentukan. Tapi punya konsekuensi. Membangun merek Louis Vuitton itu tidak sederhana. Gitu kan? Tadi kan ada biaya yang... Cuman jangan punya mindset ya bahwa membangun brand itu mahal. Tidak. Brand bisa dibangun dari hal yang paling sederhana. Asal kita tahu keunggulan produk kita. Maka uraikanlah keunggulan produk kita itu. Lebih tahan lama, dari bibit unggul. Kan itu nggak mahal Bu. Menentukan bibit unggul, lebih tahan lama, ukuran lebih seragam, dan lain sebagainya gitu. Terima kasih Pak Firman, menarik sekali. Saya sebagai konsumen, sebenarnya saya itu membeli proses branding itu seperti apa? Ya Bu, jadi gini, mungkin kita mesti cerita dulu kalau di dalam teori marketing itu ada proses orang membeli barang. Ya, itu dimulai dari mengenal barang. Ya, misalnya saya tahu tape Bondowoso, mengenal. Setelah mengenal, tertarik nggak kita?
kok sepertinya tape Bondowoso itu enak. Beda gitu ya. Beda, udah. Ya. Setelah itu, emang tape Bondowoso dibandingkan dengan tape Cianjur apa sih bedanya? Nah, itu namanya komparatif gitu ya, consideration. Nah, ada suatu keadaan di mana orang niat membeli. Itu namanya consideration untuk membeli, purchase ya. Jadi tadi dari untuk ada yang lebih sederhana si Aida gitu ya. Jadi antara awareness, saya tahu, interest, saya ingin, D-nya itu desire. Kalau saya punya duit, saya beli tape Bondowoso. D, desire. A-nya action. Saya ada uang, saya beli. Nah, itulah proses orang mengenal brand sampai dia membeli. Sehingga kalau tadi orang tuh supaya tape Bondowoso-nya itu diketahui oleh dia, kasih merek Susi gitu loh. Tapi terus terang selama ini belum ada itu, Pak. Kalau saya lihat tape Bondowoso orang udah beli itu cukup gimana? Udah beli gitu tuh. Nah, tapi kan artinya penjual tape Bondowoso bisa siapa saja kan? Ya. Nah, kalau kita mampu menonjolkan kelebihan tape Bondowoso-nya Ibu merek Susi, merek A, itu akan lebih lebih mudah ditunjuk gitu ya, di pointing. Tinggal orang berpikir kelebihannya apa sih, kenapa gitu. Jadi kita di tengah kompetisi itu stand out atau muncul, tampil. Jadi ini pengetahuan baru ya menurut saya bagi para petani ya, terutama yang menghasilkan produk tidak hanya budidaya tapi sampai mengemas dan menjual. Tentunya perlu tidak hanya kotaknya, tapi bagaimana memperkenalkan produk ini melalui owner ya, milik sendiri. Betul. Karena terus terang selama ini kita belum. Jadi mari para pengusaha muda yang telah bergerak di kemas atau pengolahan untuk tidak melupakan memberikan brand, baik itu nama sendiri ataupun kelompok. Mungkin gitu ya Pak Firman. Ya, betul. Ya tahapannya itu tadi ya Pak Firman ya. Jadi bagaimana konsumen sebelum membeli, nah itu tahapan yang disampaikan Pak Firman tadi ya. Jadi dari minat, dari mulai bagaimana, karena dengan adanya brand orang lebih mudah mengenal. Setelah kenal orang lebih mudah mempertimbangkan sini keunggulannya gitu kan. Setelah kita bahkan ada masalah ini Bu, keunggulan kalau kita punya brand ya, itu konsumen yang lebih dahulu mengkonsumsi, kemudian dia puas dengan brand kita, dia menjadi pemasar produk kita. Jadi marketing mouth to mouth gitu ya. Gitu, betul. Kamu udah coba belum tape Bondowoso-nya Ibu Susi? Aku coba kemarin, enak gitu loh. Nah, coba kalau misalnya tanpa nama Ibu Susi, kamu udah coba belum tape Bondowoso yang kemarin saya beli di Pasar Anu? Yang mana? Terus aturannya rezeki itu buat kita, kalau kita kasih nama Susi ya. Tapi akhirnya si pembeli memilih yang lain. Maka dahulilah dengan kita membangun merek sendiri. Jadi pentingnya itu ya Pak Firman, branding ini, dan kita sebagai konsumen. Betul. Tadi perjalanan memilih tadi penting ya Pak ya. Betul. Sebelum menentukan. Kan saya membeli produk A atau membeli produk B. Begitu kan? Betul, kira-kira. Ya, kira-kira gitu. Kalau gitu secara sederhananya barangkali Pak, apa yang diperlukan sebagai seorang pengusaha menetapkan branding tadi itu, Pak? Oke. Secara sederhana dan barangkali Bapak Ibu sudah mengenal di pasar ya, yang paling sederhana adalah kita menentukan nama dari produk itu sendiri. Jadi brand itu mengandung beberapa unsur ya. Unsur yang pertama adalah nama. Nah, namanya kan bisa maju jaya, bisa fresh, bisa apa gitu ya, segar gitu namanya itu. Nah setelah nama, tentukan logonya. Jangan hanya sekedar nama saja, Firman. Kalau bisa mungkin saya pakai F, saya dibuat sedemikian rupa menjadi logo. Balik lagi tujuan. Jadi logo itu kayak desain grafis yang ini yang beda. Yang beda. Tujuannya sama, konsisten kita memberikan keberbedaan gitu ya. Bisa aja nanti ada Firman lain yang bergerak di bidang usaha yang sama. Tapi kalau Firman yang F-nya begitu, warnanya merah gitu, itu udah identitas sudah kita miliki. Identitas kedua itu kalau kita udah menentukan
keunggulan produk kita yang tadi saya bilang segar, awet, atau bahkan murah gitu ya, atau apalagi segar, awet, murah, menyehatkan, mengandung vitamin dan lain sebagainya gitu. Nah itu tambahkan Bu, di samping logo dan nama itu sebagai kita nyebutnya tagline. Misalnya jeruk Garut Ibu Susi dengan logo Bu Susi menyegarkan kehidupan Anda. Itu idealnya gitulah ya. Jadi makin ada. Nah, terus tadi Ibu tadi sempat bertanya mengenai produk apa deskripsinya gitu, diproduksi di mana, di kebun Garut, memenuhi standar misalnya POMG apa namanya tuh, standar kesehatan gitu ya, standar GAP ya Pak ya, gitu. Betul. GAP. Jadi hal-hal yang memberikan keunggulan dari produk kita dibandingkan produk lain, tempelkan di dalam label itu. Sehingga orang semakin yakin bahwa kita tuh udah memenuhi standar-standar tertentu kayak SII dan lain sebagainya gitu ya itu. Nah, itu semua waktu kita menentukan desain logo, nama logo dan lain sebagainya itu sebetulnya ada proses dulu sebelumnya, Bu. Kita kan diminta tadi menguraikan keunggulan ya. Nah, keunggulan-keunggulan itu kalau sifatnya nyata, kita sebutnya adalah rational value. Atau terukur, kita sebutnya tangible value. Tapi misalnya kita bicaranya menyejukkan gitu kan, memberikan rasa segar. Itu kan tidak bisa diukur, itu disebutnya intangible value. Boleh Bu menjadi tagline dari brand itu gitu ya, bahwa memberikan rasa tenang. Kan beda dengan manis gitu ya, tapi yang ini memberikan rasa tenang gitu kan. Terukur itu Pak. Hal-hal yang terukur dan biasanya itu yang hal terukur tuh justru yang lebih awet gitu, karena begitu kita janji paling manis ternyata pada musim tertentu kita nggak manis gitu, nah itu menurunkan kualitas dari brand tadi gitu. Seperti itu kira-kira ya. Strateginya kira-kira bagaimana Pak? Nah ini kalau kita bicara strategi branding, memang balik lagi nih kita kepada kondisi komoditas pertanian ya Bu ya, komoditas pertanian nih, bahwa di dalam komoditas pertanian itu sebetulnya tidak hanya di komoditas pertanian, di non pertanian juga produk kita itu tergradasi berdasarkan kategori ya. Ada misalnya gini, kita bicara mutu untuk kelas 1, untuk kelas 2, untuk kelas 3 gitu ya. Grade itu ya Pak? Grade itu gitu kan. Nah terus itu dari sisi brandnya, strateginya kita kan mau dijual ke siapa gitu ya, dijual ke siapa. Kita harus menentukan produk kita itu untuk konsumen siapa. Segmentasi pasar gitu. Jadi setelah kita, ini rojo lele saya ini produksinya mahal loh gitu. Harganya memang berbeda karena memang saya tujukan bagi segmen kelas A, kelas atas gitu kan. Nah, tapi ada produk-produk kelas B, ada produk-produk kelas C. Jadi memang kita harus gatukan gitu ya, menggatukan. Bahkan mungkin kalau saya kebayangnya di dalam produk pertanian, kalau misalnya di satu kebun atau kolam gitu ya, ada ikan yang rata-rata beratnya berapa Bu? 1 kilo. Kemudian ada lagi yang antara 700 sampai dengan 900 on gitu ya, sampai 1. Ada yang di bawah 700. Mungkin strategi kita yang 1 kilo untuk pasar apa, yang 700 sampai 1 kilo untuk pasar apa, yang di bawah 100 untuk pasar apa gitu. Nah itu kita bisa menentukan itu juga dalam konteks begitu tahu untuk siapa jadi maka ini ya Pak, brandingnya. Betul, jadi dari sisi brand memang yang namanya untuk siapa kita menjual itu sangat perlu Bu, karena nanti akan menentukan satu, desain logo harus cocok buat seleranya yang ini, warna harus cocok dengan selera ini. Jangan kita mentargetkan produk kita bagi segmen kelas atas, tapi desain logo kita, tata bahasa kita di dalam kemasan itu, warna kemasan atau bahkan jenis kemasan, plastik, kertas atau apa yang nggak cocok dengan dia. Jadi brand itu bukan hanya desain ya Pak? Brand itu bukan hanya desain, sistem yang keseluruhan yang melekat pada produk. Nah, itu kira-kira gitu barangkali. Nah, bagaimana ini Pak kalau kita kasih contoh konkret bagi sahabat Yampi? Pertanian itu balik lagi tadi saya mencontohkan, kita ngomong pisang lah gitu ya, pisang.
pisang itu kan begitu kita panen, kita pilih-pilih gitu ya. Iya. Nah, sebetulnya ini kebijakan nih Bu, kita mau tetap menggunakan satu merek untuk berbagai jenis kelas pisang, Ya. atau kelas yang berbeda punya nama merek berbeda. Oh. Nah, itu boleh. Boleh, Itu ya. boleh, itu boleh gitu. Nah, kenapa? Jadi ini paham yang dipakai oleh para pengusaha bisa memilih, kita nyebutnya tuh one brand policy, kebijakan satu merek, Iya, iya. atau kebijakan beberapa merek. Nah, contoh misalnya kita ngomong di mobil, Bu. BMW itu peminat satu merek. Iya. Nah, perbedaan kategorinya itu dia pakai dengan angka, tipe 707, 3313, gitu-gitulah ya kira-kira. Tapi kalau Toyota, dia punya yang namanya induk merek Toyota, punya anak-anak merek, Macam-macam merek. Kijang, Iya. Camry, Innova, Vios, Lexus, dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak salah. Nah, tapi perbedaan merek ini tetap mengacu kepada kualitas diadu dengan pasarnya. Iya. Jadi kalau misalnya tadi satu merek pisang ada di pasar tuh yang namanya Sun Pride gitu, itu merek lokal. Dia peminat satu. Satu. Nah, cuman mungkin dengan konsekuensinya si Sun Pride ini, karena dia hanya satu merek, dia konsisten menempatkan Sun Pride itu sebagai brand premium untuk pasar kelas A atas gitu kan. Nah, di sini kerjanya berat kan? Ya. Harus tetap premium. Bagaimana dengan yang ukurannya berbeda dan lain sebagainya. Nah, policy yang lain, kebijakan yang lain bisa aja yang ukuran berbeda, nggak usah pakai merek Sun Pride supaya tidak mengganggu citra merek ini. Nah, ini di sini apa? Misalnya di sini ekonomi, kan ada pisang ekonomi, berarti ini kelasnya harganya mungkin lebih murah. Tapi kan gitu. belum itu Pak. Ya. Belum. Nah, Ya. bagaimana karena kalau kita mulai dari segmentasi tadi Pak, Dari segmentasi, terus dari mana nih Bu? Segmentasi. STP itu loh Pak. Oh, STP. Oh. Kita mulai dari STP. Iya. Bagaimana kalau kita mulai dari STP dulu? Oke, kalau gitu, jadi yang namanya penentuan merek itu ada teori yang disebut dengan teori STP. STP ini sebetulnya kita melihatnya dari sisi konsumen ya. Iya. Pertama segmentasi. Segmentasi itu misalnya kita bicara, contoh segmennya adalah ibu rumah tangga usia 35 sampai dengan 40 gitu ya. Bukan ibu rumah tangga, wanita. Usia 35 sampai dengan 40, pendidikan SMA, menikah dan lain sebagainya, itu segmen. Nah, ini kan kalau kita perdalam lagi segmen ini, ada beberapa target, Bu. Ya. Jadi tetap usianya wanitanya tetap gitu ya. Usianya tetap 30-40, lulusannya tetap lulusan SMA gitu, tapi kita tambahin pekerja. Yang tadi wanitanya ibu rumah tangga tidak bekerja, sekarang pekerja. Itulah yang disebut dengan targeting. Jadi di demografi ini, jadi segmen itu secara umum yang besar, terus mana yang itu kita kelompokkan lagi, itu targeting. Jadi kalau tadi kita bicara merek Sun Pride itu T-nya apa? Siapa? Jadi setelah menganalisa S-nya, tentukan T-nya gitu kan. Nah, setelah T jelas, ibu rumah tangga usia 30-40 tahun, pendidikan SMA, ini biasanya preferensi itu apa ya? Minatnya, keinginannya, gaya hidupnya itu apa? Daya belinya juga, itu yang kita sebut dengan positioning. Jadi STP itu singkatan dari segmentation, targeting, sama positioning. Nah, jadi positioning ini adalah merupakan jembatan untuk mencocokkan value proposition dari suatu merek, nilai merek dengan minat si customer. Sama nih minatnya nih. Jadi misalnya di sini adalah perlu makanan bayi yang berkualitas pisang gitu ya. Nah, di Sun Pride pisang memproduksi yang berkualitas untuk makanan bayi. Klop. Positioning inilah yang menyebabkan si T membeli produk kita. Gitu. Nah, berarti ini tidak
untuk pasar becek ya Pak? Enggak, jadi kalau pasar becek kan itu masalah apa namanya, kualitas Artinya buah daripada. murah gitu loh. Ya. Iya, loh, brand tidak hanya berlaku untuk barang mahal. Untuk barang murah pun dengan adanya brand, maka si barang murah itu lebih mudah dipilih oleh konsumen kan banyak konsumen yang perlu barang murah, Bu. Iya, Ya. iya, iya. Daripada si konsumennya tidak bisa menunjuk yang mana karena nggak ada mereknya, lebih bagus di pasar murah pun kita menggunakan brand. Tapi tentunya dengan kualitas yang beda ya. Kalau Bisa, tadi kalau memang ada strata segmentasi kualitas, tadi ya. iya. Jadi kan kita misalnya murah itu gimana ya? Targetnya kita menjual Bisa katakan dijangkau kali ya Pak. bisa dijangkau, betul. Tadi dengan kan kalau kita lihat target tadi kan sudah diklasifikasi ya. Betul. Nah tentunya posisinya itu bisa dijangkau gitu Sangat, sekali sangat ya Pak. bisa, Ya, betul. artinya tidak harus mahal Nah, gitu. balik lagi nih kan tadi kita bicara positioning, kita Iya. bicara segmentasi kan. Iya. Habis segmentasi ketemu nih T-nya. T-nya, T-nya iya. ternyata ibu rumah tangga yang tidak sekolah, tidak bekerja dengan penghasilan yang lebih rendah gitu. Maka kebutuhannya kan, nah ini kan jadi T. Iya. Maka positioning kita menjual Ya, harus barang-barang menyesuaikan murah. ya. Iya. Jadi STP-nya di situ. Jadi Gitu. tetap kita bisa memberikan kualitas dengan harga murah Bisa. melalui STP Ini itu ya betul. Pak ya. Jadi poinnya adalah menurut saya Mm-mm. strategi branding itu berlaku untuk seluruh jenis kualitas dan berlaku untuk seluruh segmen pasar dan target tertentu. Branding bukan yang dimiliki oleh barang mewah ke atas, enggak, Bu. Kita kan tahu, Bu, kalau kita bicara misalnya bubur ayam lah gitu ya, dikasih merek Pak Ojo gitu kan, kita itu tidak, yang di kelas bawah juga kan ada gitu ya, ada ya. Jadi terus karena ini bubur ayam kelas bawah, nggak usah pakai nama Pak Ojo deh, nggak usah di branding deh, rugi, Enggak, ya. rugi. Ya. Karena kan Dicari supaya kita mudah dicarinya Iya, dengan supaya adanya mudah merek itu. dicari, ya. Betul gitu, Iya. Bu. Jadi jangan khawatir Betul. kalau pengusaha muda, artinya kita bisa mulai dari yang tadi disampaikan ke Pak Firman, Ya. untuk melakukan branding dengan produk kita yang mungkin saat itu masih Betul. mulai ya, Iya, dia baru betul. mulai usaha supaya lebih dikenal. Mulailah awali dengan memberikan branding. Betul. Jadi kalau saya tetap branding itu mindsetnya bahwa branding itu tidak mahal. Tidak mahal. Bahwa branding itu bisa dilakukan di setiap jenis mutu produk gitu ya. Tapi tetap manfaat branding adalah untuk kita selalu berbeda Dan dibandingkan. itu memberikan ketenangan gitu. Iya, karena ada kepastian juga gitu. Dari produk mereka Dari produk ya. mereka Iya, gitu. iya. Jadi Iya. ketenangan itu dibeli melalui branding. Bisa. Melalui Gitu. branding, iya. Kalau begitu rasa aman untuk bisa membeli ini identify ya. Kita harus mengidentify Betul. produk tersebut. Ya, tadi jadi kembali ke belakang tadi, Bu. Begitu kita punya produk, katakanlah sebelum punya brand kan produk kita statusnya masih komoditas. Umum ya. Masih umum. Umum itu kan komoditi Iya, kan. iya. Nah, mari kita urai, mari kita define, kita temukan, diurai kelebihan-kelebihan daripada produk kita. Gitu. Nah, hasil setelah kita urai, pilih apa yang menjadi produk unggulan pilihan untuk memberikan jiwa kepada brand itu gitu. Iya. Sehat apa dan lain sebagainya. Dan itu identify itu perlu dilakukan atau ditempel di produk kita itu ya Pak? Kalau itu setelah menjadi pilihan kita, bahwa misalnya kita menemukan, mengidentifikasi 5 keunggulan. Ketahanan misalnya awet gitu ya, rasa gitu kan, keseragaman, kemudian ketersediaan setiap saat. Nah, ini komoditi pertanian ini agak sensitif di sini nih, karena ada musiman gitu ya. Kemudian kemudahan dicari. Nah, ini pilih, Bu, mana yang akan menjadi identitas ini menjadi dan harus konsisten. Dan harus konsisten menjadi jiwa dari brand itu, dari produk itu gitu. Jadi Pak, kalau selama ini mungkin pemahaman saya ya, dan teman-teman yang lain barangkali bahwa brand itu mahal. Salah, Bu. Setelah dijelaskan salah ya Pak ya. Brand berlaku untuk setiap jenis kualitas yang komoditi kita hasilkan. Ya. Karena di pasar murah
harus ada brand Iya. gitu. Jadi brand itu tidak harus yang masuk ke supermarket. Enggak Bu, enggak. Jadi yang kita jual pun yang di tenda bisa. Ibu misalnya kacang goreng Bu, Iya kan? gitu kan ya, Iya. kacang apa tuh, kacang rebus. Iya. Ya kan nggak terlalu mahal kan kacang rebus ya Bu, Iya, rebusan iya, gitu. iya. Tapi kalau rebusan Bang Ali itu pasti konsisten, segar, Iya. tidak pernah busuk. Cara memasaknya konsisten gitu. Produk-produk yang dipilih untuk direbusnya itu selektif gitu kan. Itu kan di pasar bawah. Dan organik barangkali. Wah, organik mah lebih nilai tambah lagi. Iya, Itu naik kelas tuh, Iya, plek iya. jadi organik. Kalau gitu. ada itu ya, Iya, itu perlu kita betul. cantumkan ya Pak Betul, ya. iya. Nah sampai sejauh ini menurut Bapak brand itu harus punya value. Nah bagi sahabat Yampi ini mungkin bingung Pak, value itu bentuknya kayak apa? Ya, jadi value itu kan kalau bahasa Indonesianya nilai. Nilai. Kadang-kadang kita sulit nih menerjemahkan nilai ini. Tapi nilai ini ada dua angle yang kita bisa lihat. Nilai secara nyata gitu ya, nilai nyata. Misalnya nilainya, oh ini lebih murah, nyata kan? Oh ini lebih manis, nyata kan? Besar. Oh, ini lebih besar, Iya. ini lebih awet. Nyata. Tapi ya. ada yang nilai yang tadi yang sangat emosional, memberikan ketenangan, memberikan rasa hangat di pikiran kita gitu-gitu. Itu nilai juga. Nah, dua nilai ini Bu, yang tangible dan intangible itu oleh masyarakat kan dihargai, diakui. Saya mau membeli produknya Ibu Susi karena Ibu Susi konsisten di apanya tadi, di pilihan tadi gitu. Nah, nilai ini, nah kembali sekarang bisa dinilai. Jadi ada istilah di dalam dunia marketing yang disebut dengan brand value tadi atau brand asset. Sebuah merek itu bisa diukur nilai moneternya gitu. Nah ini ada riset, ada penelitian. Jadi ini subjektif Pak sifatnya. Subjektif sifatnya. Itu kembali ya ke konsumen ya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara brand-brand besar Bu ya, di internasional ada brand yang terkenal, misalnya Ibu kenal mungkin Apple, Google, Amazon. Itu ada alat atau ada research, ada activity dari suatu lembaga mengukur nilai moneternya dari brand itu. Nilai dari brand itu. Jadi bukan dari produknya loh. Kalau produknya dicopot-copot nih, misalnya Google atau misalnya kan banyak atau Apple kan punya handphone, punya laptop, punya apalagi gitu ya. Sekarang nilai Apple-nya doang nih, ini itu jadi ada nilainya. Tidak membeli produk. Tidak membeli produk. Kita hanya membeli nama. Itu di dalam dunia marketing bisa diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya kita bicara bohongnya gitu ya, bicara bohongnya, Firman pengen buka toko gitu ya, tapi pengen nama tokonya tuh Amazon. Nah si Amazon itu kan memberikan syarat, kalau kamu mau pakai nama, karena ini harus dibeli gitu. Harus dibeli atau kita bayar royalti kepada pemilik brand si Amazon itu. Nah contohnya yang paling gampang kalau di Indonesia hotel-hotel. Hotel-hotel internasional di Indonesia kan bertebaran. Banyak, tuh. Ada Hilton, ada Ritz-Carlton, ada Mandarin gitu ya, Sheraton. Itu kalau Ibu punya gedung, pengen berusaha di bidang perhotelan dengan nama Sheraton, itu boleh. Asal Ibu bayar ke kami. Nah gitu. Karena nama Sheraton itu udah nama jaminan nanti kamar-kamar Ibu itu laku. Bahkan kalau perlu ada kerjasama marketing. Kalau misalnya ke Jakarta nginep di Sheraton Sushi misalnya gitu. Gitu aja. Jadi betapa brand itu punya nilai moneter gitu. Kalau kita udah berhasil membangun brand itu sendiri gitu, kira-kira gitu. Makanya nanti saran juga nih Bu kepada para teman-teman petani ya. Kalau jadi misalnya sudah memberikan brand, supaya brand itu tidak ditiru orang, tidak dirampas orang, diduplikasi orang, daftarkan Bu. Ke pemilik ke Kementerian Hukum untuk patennya, hak patennya. Dipatenkan bahwa brand ini dengan nama ini dengan logo seperti ini itu milik saya gitu. Gitu, kira-kira. Nah ini akan memberikan nilai ya Pak ya. Betul. Nilai secara proporsional ya, terhadap produk kita. Betul. Nah bagi saya tuh suka mikirin gimana ya caranya pengusaha, terutama pengusaha muda, Pak. Karena kalau yang pengusaha petani dewasa kita tahu ya, itu sudah dibentuk kan ya Pak ya. Sudah dibentuk dari
zaman kolonial gitu deh. Nah, untuk generasi penerus, Ya. artinya kaderisasi ini kan sangat penting. Betul. Nah, pemahaman mengenai pentingnya branding Betul. tadi, Pak, tidak hanya setelah mereka berhasil, Betul. tetapi menurut Dari cerita Pak sebelum. Firman, dari mulai kita Nanam. menghasilkan Mhm. sesuatu yang dijual, Mhm. Ya, itu harus sudah mulai di branding gitu ya, Ya. Pak ya. bukan sudah mulai di branding, itu merupakan potensi untuk Potensi membuat untuk brand. Karena Sehingga, udah ada pembeda tadi ya, iya, Pak ya. misalnya dengan- gini, saya karena Saya kan tuh anak bener loh Pak, masih mikir gimana ya supaya petani anak kita- muda umur 20 misalnya, terus nanam apa Bu? Nanam jagung lah gitu ya. Terus nggak usah kita memberi apa sih namanya, berpikir mengenai benefit-benefit yang ada di biji jagungnya itu Bu. Waktu dia nyangkul, Iya. waktu dia melakukan pemupukan, waktu dia Budidaya menyiram, lah ya. waktu dia berbudidaya aja. Kalau sistem budidayanya itu Sudah berbeda, GAP ya, artinya ngikutin sudah GAP, sudah berbeda dari yang lain. dari yang lain. Ini potensi untuk ditaruh di dalam brand. Bahwa jagung kami ditanam Jamin, ya. dengan teknologi hidrosuperponik misalnya gitu. Iya. Gitu. Itu tagline namanya tuh Iya, gitu. iya, iya, iya. Itu bisa mulai anak-anak. Saya kira kalau kita bicaranya petani muda ya, Iya, mestinya lebih aware tentang manfaat, guna, dan pentingnya sebuah brand. iya. Supaya kita bisa berhindar, bisa lari dari status produk kita itu sudah bukan komoditas, Iya. tapi sudah spesifik produk, sudah brand, Iya. gitu, Bukan sudah hanya branded. dikenal ya Pak. Dikenal Tapi sih, artinya sudah spesifik gitu. Iya, betul. Artinya punya kelebihan kelebihan dan itu milik si brand si itu. brand itu Betul. gitu. Ya, Nah, ini menurut kami perlu edukasi, betul. sosialisasi kepada petani muda. Betul. Saya lebih ini ke petani muda ya, karena itulah nanti Masa depan. masa depan kita. Betul, ya. Kalau yang petani dewasa, karena sudah menjadi budayanya seperti itu, ya kita Ya. harus maklumin juga. Betul. Tapi yang petani muda yang harus melakukan inovasi dan harus berani melakukan perubahan ya di dalam menghasilkan produknya, itulah mungkin yang Betul. perlu kita dorong terus. Betul. Nah, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita, podcast kita pada sore hari ini, kami minta Pak Firman bisa memberikan closing statement barangkali ya Pak, untuk bisa mendorong, memotivasi Mhm. para petani muda kita Mhm. untuk menjadi tidak hanya sekedar memproduksi, tapi jadilah pengusaha berhasil dengan punya branding. Baik Bu. Silakan Pak Firman. Mungkin gini, saya mau mengilustrasikan ini kalau konteksnya kita bicara kepada para petani muda gitu Iya. ya. Sederhana aja, kita sehari-hari datang ke supermarket atau sekarang ini banyak di Jakarta, di beberapa kota besar, khusus toko buah gitu ya. Coba kita lihat Iya, Bu, iya, masuk iya. ke dalam ruangan toko buah tersebut. Berapa persen yang sudah bermerek dan berapa persen yang belum bermerek. Kalau kita lihat dalami lagi, kebanyakan yang sudah bermerek itu adalah produk-produk impor. Nah, ya, gitu kan. itu, ya. Maka alangkah sayangnya bagi teman-teman petani muda ini kalau tidak memulai dari sekarang membangun brand untuk produk-produk lokal kita, gitu ya. Ini kalau boleh saya ilustrasikan, ada satu produk yang saya sendiri sampai sekarang itu berpikir keras gitu ya. Kena apa gitu? Kenapa kok bisa dalam tanda kutip Hmm. bisa mahal banget Bu? Ini nih, ini namanya, ini apel. Kita punya apel Punya, gitu kan iya. di Malang di mana gitu. Walaupun barangkali secara teknologi atau secara varietas agak berbeda kualitasnya di iklim yang ditanam di Indonesia dengan di luar. Ini kalau nggak salah di New Zealand Bu. Ini Ibu bayangkan harganya segini 2 butir Rp35.000. Jadi sebutirnya kan 17.500. Iya. Makan apel segede gini cepluk 17.500, rasanya kok kayak apa? Iya. Kalau anak muda kita itu bisa membangun merek, contohnya seperti ini, Indonesia menjadi luar biasa Iya. gitu ya. Jadi balik lagi, kalau tips saya adalah marilah kita coba segera membangun brand. Membangun brand. Sebab kalau Anda tidak membangun brand, maka produk Anda itu adalah produk biasa. Tidak ada nilai. Ya, ada nilainya tapi mungkin Tapi rendah sama gitu gitu ya. Sama Iya. gitu, tonjolkan. Dan jangan sampai ada mindset membangun brand itu mahal. Mahal, iya. Kalau Anda tidak membangun brand,
maka orang lain akan membangun brand itu. Jadi orang lain yang akan mengiris atau menyendok Menikmati hasilnya. hasilnya, market share kalau dari dalam ini. Saya kira itu barangkali Bu yang Iya, bisa baik. saya sampaikan. Ada pesan itu tadi ya Pak Iya, ya? tadi. Pesannya artinya mulailah petani muda dengan melakukan branding, Betul, ya, Pak. menerapkan brand gitu ya. Menerapkan brand Hmm. melalui produk-produk yang dihasilkan Betul. agar kita mempunyai nilai Betul. di dalam memasarkan. Betul, ya, Mempunyai nilai di dalam memasarkan, sehingga ini yang akan menjadi tadi kalau ada journey konsumen ya Pak ya. Betul. Jadi mengenal terus Ya, sadar dan sebagainya. menilai Gitu ya, sampai sampai membeli. memilih. Nah, membeli, harapan kita dengan brand lebih dari itu, Bu. Ya, jadi Loyalty, terus-menerus hanya membeli Jadi- produk kita. Yang kedua, konsumen yang loyal ya Pak. loyal terhadap produk. Sama dia tuh jadi ambasadornya kita, Bu. Jadi advokasinya kita. Belilah produk kamu ini karena saya sudah membuktikan Ya. produk ini enak. Jadi salah satu marketing juga untuk yang Ya. telah membeli gitu Betul, ya Pak ya. Firman. Baik, sangat menarik para sahabat Yampi, bincang-bincang kita pada sore hari ini yang terkait dengan strategi bisnis dan branding. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan tentu saja apabila masih ada yang ingin penasaran ya, artinya ingin belajar lebih jauh lagi, silakan Bapak Ibu untuk mendaftarkan melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Manajemen Training and Consulting Bapak Firman Taufik. Siap. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini catatan RSZ. Saya Rosana Susi undur diri. Terima kasih Pak Firman atas Sama-sama, kehadirannya. mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi para petani muda kita. Khususnya sahabat Yampi. Yampi. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam.